wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas dari Bapak Uswandi dengan saya yang bernama Agung Maulana, NPM 1807-1078 dengan dua rekan saya. Yang rekan pertama dengan nama Aldi Putra Pertama, NPM 1807-1097. dengan rekan yang kedua Nama saya Muhammad Sarwani, NPM 1807-1084. dengan materi pertama akan disampaikan oleh rekan kami yang berjudul Siklus pendapatan dan siklus pengeluaran pembahasan. dan materi yang kedua Yaitu pemrosesan file dan konsep manajemen data. akan oleh rekan kami dengan judul siklus pendapatan dan siklus pengeluaran. Kepada Aldi Putra Pratama kami persilakan. Pertama, pengertian siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pemrosesan informasi terkait yang terus berlangsung dengan menyediakan barang dan jasa dengan para pelanggan dan menagih kas sebagai pembayaran dan penjualan tersebut. Aktivitas bisnis siklus pendapatan. 4 aktivitas dasar bisnis yang dilakukan dalam siklus pendapatan. Pertama, entry pesanan, penjualan. Kedua, pengiriman, penagihan, dan penerimaan kas. Tujuan siklus pendapatan. Tujuan dari siklus pendapatan pertama, 1. Semua transaksi telah diotoritaskan dengan benar. Kedua, semua transaksi yang dicatat valid benar-benar terjadi. Ketiga, semua transaksi yang valid dan disahkan telah dicatat. Keempat, ancaman dan pengendalian dalam siklus pendapatan. Prosedur manual dan sistem pemesanan penjualan. 1. Penjualan kredit. 2. Prosedur gudang. 3. Retur penjualan. 4. Prosedur retur penjualan. 5. Prosedur uang penerimaan kas. Pengeluaran merupakan serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengelolaan data yang berhubungan dengan pembelian dan pembayaran atas barang dan jasa yang dibeli. Tujuan siklus pengeluaran. Pertama, menjamin bahwa semua barang dan jasa yang dipesan sesuai dengan aturan yang dibutuhkan. Kedua, menerima semua barang yang dipesan dan memastikan bahwa barang yang diterima dalam kondisi baik. Ketiga, mengamankan barang yang dibutuhkan. Keempat, menentukan faktur yang berkaitan dengan barang dan jasa yang benar. Kelima, mencatat dan mengklasifikasi pengeluaran dengan tepat. Kedua akan disampaikan oleh Saudara Sarwani dengan judul Pemrosesan file dan konsep manajemen data. kepada beliau kami persilakan. Pembahasan pertama, mengenal berbagai istilah file, unsur data, atribut, dan elemen-elemen. Istilah-istilah file, unsur data, atribut, dan elemen digunakan secara bergantian untuk menyebutkan blok data terkecil yang disimpan dan digunakan dalam sistem informasi. Contoh-contoh file adalah nama pelanggan, nomor pinjaman sosial karyawan, nomor pesanan pembelian. Pengelompokan logis atas file tersebut, catatan, rekor. Berikut adalah struktur catatan. Nama-nama catatan file 1, file 2, file 3. Nama catatan adalah nama dari catatan seperti misalnya pemasukan atau karyawan. Entry-entry merupakan nama file individu dalam catatan. Contohnya sebagai berikut: nomor pelanggan, nomor akun, nama, alamat, saldo rekening merupakan nama catatan, dan nomor akun itu adalah sebuah contoh dari file. Yang kedua, okurensi data. Struktur catatan memiliki okurensi yang juga disebut instances. Okurensi catatan adalah himpunan spesifik nilai-nilai data untuk catatan. Sebagai contoh, untuk catatan karyawan, nama, nomor, usia. Yang ketiga, panjang catatan tetap dan variabel. Tetapi dalam catatan dengan panjang variabel, lebar file dapat disesuaikan untuk setiap okurensi data. Lebih jauh, dalam catatan dengan panjang variabel, jumlah aktual file dapat bervariasi dari satu okurensi ke okurensi yang lainnya. Rekor mampu membuat lebih banyak
tagihan di dalamnya. Terdapat dua alasan mengapa menggunakan variabel record code. Yang pertama variabel length karena panjang file yang variabel. Yang kedua variabel length karena file yang berbeda. Terdapat dua metode untuk menentukan variabel length. Yang pertama menggunakan panjang file. Yang kedua menggunakan karakter akhir file data yang berisikan persediaan komponen mesin tersebut part_no atau yang disebut nomor komponen mesin. Yang kedua vname yang disebut nama komponen mesin. Yang ketiga tipe yang disebut jenis komponen mesin. Terus cost yang disebut biaya standar per unit komponen mesin. Yang keempat vven yang disebut nama vendor dari mana komponen mesin tersebut dibeli. Yang kelima warsi yang disebut gudang tempat komponen mesin tersebut disimpan. Yang keenam lots yang disebut dua digit terakhir. Selanjutnya juga untuk kasus kedua pemasukan diperlukan format record seperti berikut. Misalkan hanya terdapat satu lokasi penyimpanan. Yang pertama part note, part name, tipe, cost, pivot, terus warsi, lots, terus events, warsi, lots. Dari sahabat Sarwangi, kami dari kelompok 8 apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, berawakan mohon ampun dan kepada Allah kami menonton. Saya akhiri qaulul mafuz Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.